Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke kertas kerja konsolidasi untuk kepemilikan kurang dari 100%, tapi yang ini contohnya lebih sederhana ya. PT Tabing dia membeli 80% saham berhak suara PT Bayur pada tanggal 1 Januari 20X3 pada nilai buku. PT Tabing dia menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi investasi pada PT Bayur selama tahun 20X3. Pada tanggal 31 Desember 20X3, neraca percobaan sebagai berikut. Nah, ini neraca percobaan yang diminta, jurnal terkait investasi, jurnal eliminasi, dan kertas kerja konsolidasi. Ya. Oke, jadi yang pertama yang kita perlukan tentu jurnal pembelian, jurnal investasi. Yang pertama berarti PT Tabing dia membeli saham sebesar 80%. Katanya tadi sebesar 80% ya pada nilai buku. Nah, kalau 100% pada nilai buku, berarti dia akan beli sebesar 105, dia akan keluar uang, PT Tabing akan mengeluarkan uang 150 juta kalau akuisisinya 100%, ya. Penjumlahan dari 100 sama 50. Tapi kalau 80%, dia akan keluarnya 120 juta. Kenapa? Karena dari kepemilikannya 0,8, akuisisinya 80% ya, dikali dengan 150 juta. 150 ya. Makanya angkanya di sini 120 juta. Oke. Oke, saya delete aja. Kemudian mencatat pendapatan. Nah, cara mencatat pendapatan yaitu dengan investasi bertambah, kemudian pendapatan dari PT Bayur atau pendapatan dari anak perusahaan bertambah, boleh. Ya. Berarti harus dicari dulu laba bersih. Di sini tidak diketahui berapa laba bersih dari PT Bayur ini. Nah, oleh karena itu kita bikin dulu perhitungan. Nah, kan dari sini bisa kita dapat ini adalah angka laba bersih. Angka laba bersih ini didapat dari penjualan, ini kredit, kemudian dikurang dengan beban-beban, debitnya 90. Dari kredit 120 dikurang debit 90 dapat 30 ya. Makanya laba bersihnya 30 juta. Berarti tanpa diketahui di sini laba bersih PT Bayur, laba bersih anak perusahaan sebesar perhitungan kita adalah 30 juta ya. 30 juta dikali 80%, 24 juta. Makanya untuk mencatat pendapatan dari anak perusahaan dapat 24 juta. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen, dividen yang dibagikan, coba dilihat, dividen dibagikan 10 juta. 10 juta ini untuk ke semua pemegang saham. PT Tabing dia punya saham sebesar 80%, berarti 80% dari 10 juta. Ya, 80% dari 10 juta dapatnya 8 juta. Ya, oke. Ini adalah jurnal yang terkait investasi. Kemudian yang dimasukkan ke untuk jurnal eliminasi, ya, pendapatan dari anak perusahaan. Nah, ini pendapatan dari anak perusahaan atau pendapatan dari PT Bayur pun boleh ya. Itu sebesar tadi kita cari tadi 24 ya. Jadi kita eliminasi 24 juta. Kemudian dividen diumumkan sebesar 8 juta karena perhitungan kita tadi 8 juta. Dan investasi pada saham PT Bayur yaitu selisihnya sebesar 16 juta. Nah, kemudian jurnal eliminasi pendapatan PT Bayur untuk kepemilikan non pengendali, berarti yang punya 20% lagi ya, yang punya 20% itu sebesar 6 juta. Ya, sebesar 6 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 30%. Saya bikin perhitungan di sini. Pada soal sebelumnya juga sudah diketahui, dapatnya dari 0,2 sama dengan 0,2 dikalikan dengan laba bersih 30 juta. Ya, dapatnya 6 juta.
Nah, ini 6 juta, dividen diumumkan, berarti yang non pengendali dapat dividen dari 10 juta yang dibagikan, tentu dia dapat 2 juta. Yang 2 jutanya harus dieliminasi. Ya, karena 10 juta dikali 0,2, kemudian dieliminasi dividen diumumkannya. Kemudian di sini jurnalnya kepemilikan non pengendali yaitu sebesar 4 juta selisihnya, ya. Dan ini jurnal eliminasi investasi, saham biasa di debit, saldo laba debit 150, investasi pada saham PT Bayur yaitu sebesar 120 juta di kredit, karena tadi kita sudah mengkredit sebesar 120 juta. Ya, kemudian di sini kepemilikan non pengendali itu sebesar selisihnya. Oke. Oke, saya rasa cukup. Kemudian yang dimasukkan di jurnal eliminasi ini perhitungannya. Nah, jadi ini harus hati-hati aja untuk perhitungannya. Ya, kemudian yang dimasukkan di jurnal eliminasi adalah yang perhitungan jurnal eliminasi ini. Ada 24 di pendapatan dari anak perusahaan, dividen diumumkan 8 juta, investasi 16 sama 120 136 ya. Nah, di sini 16 tambah 120 136 6 juta, di sini di debit, dividen diumumkan 2 juta, makanya dividen diumumkannya cocok 40 karena di sini sudah dikurang 10. Ini sudah dikurang 10, 8 sama 2, 8 sama 2. Saham biasa 100 juta, saldo laba 50 juta. Saham biasa 100 juta, saham biasa itu saham biasa yang di bawah saldo laba yang masih saldo laba awal. Nah, kemudian nanti yang saldo laba akhir ini pindah ke bawah, ya. Oke, saya rasa tidak ada yang terlalu sulit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.